Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, puji syukur kami aturkan kepadamu atas rahmat dan kasih-Mu bagi kami, di mana Engkau dan memberikan kepada kami kelembutan hati-Mu, dan itu nampak dalam Yesus yang telah melakukan karya keselamatan. Aku datang untuk orang berdosa, dan itu kita semua. Terima kasih Tuhan. Hari Raya Hati Kudus Yesus mengingatkan kami akan belas kasihan-Mu yang melimpah tanpa batas. Terpujilah nama mungkin dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini adalah Hari Raya Hati Kudus Yesus. Hati yang maha kudus, hati yang penuh cinta, hati yang peduli, hati yang care. Puluhan tahun yang lalu, Yesus menampakkan hati kudusnya kepada Maria Margarita Alacoque dan Pastor Colombier, di mana Tuhan Yesus mau menunjukkan hatinya yang luar biasa, cintanya yang membara akan keselamatan kita manusia. Apa yang dapat kita renungkan? Pertama-tama gereja, Yesus mau mengatakan gereja bukan hanya legalistik, hukum peraturan. Hukum peraturan penting dan perlu. Dan gereja yang banyak kali dikuasai oleh para imam, para lelaki, sangat menekankan aspek hukum legalistis. Yesus mau menunjukkan unsur lain di dalam pewahyuannya kepada Maria Margarita adalah Alacoque, adalah kasih. Dan itu mau ditekankan, dan Allah adalah kasih. Esensi dari Allah adalah kasih. Allah yang mencintai kita manusia. Allah yang memberikan diri kita manusia. Jadi unsur itu yang mau ditekankan oleh, dan gereja pelan-pelan belajar dari itu. Lalu kemudian berkembang menjadi sampai sekarang hari kerahiman ilahi. Hati Yesus yang bernyala-nyala, berkobar, memancarkan rahmat lewat sakramen-sakramen. Jadi hati kudus Yesus. Hari ini kita peringati dan kita jadikan supaya juga hati kita memirip dengan hati Yesus. Ada satu hal yang menurut saya cukup sentral dan penting di dalam perayaan ini adalah kecintaan kita akan manusia. Kecintaan Allah akan manusia. Satu domba yang hilang pun dicari. Anak yang hilang satu pun tetap dicari. Tak ingin manusia jatuh dalam dosa. Dan ini suatu yang menggetarkan kita semua. Maka kalau kita berhadapan dengan orang-orang berdosa, siapapun juga, orang-orang yang lemah, orang-orang yang rapuh, orang-orang yang sakit, orang-orang yang dikuasai oleh dosa dan segala macam, narkoba dan seterusnya. Mari kita berdoa untuk mereka. Mari doa kita tidak hanya doa untuk kepentingan kita pribadi, tapi doa untuk kepentingan umat manusia. Kepentingan orang yang sakit, kepentingan orang yang berdosa, kepentingan orang-orang yang jatuh dalam lembah dosa. Kita berdoa untuk mereka. Kecintaan kita akan keselamatan itu adalah bahwa coba orang-orang di sekitar kita lihat. Tak bapak kita, tak ibu kita, tak saudara-saudari kita. Ya. Saya sedang mau mendoakan terus-menerus keponakan saya yang kena narkoba. Tidak ada yang tidak mungkin bisa. Semua bisa diubah. Meskipun dosamu merah seperti kirmisi, seperti arang, tetap bisa disembuhkan. Nah itulah ya. Jadi doa untuk bertobatnya manusia. Seperti Monica yang berdoa untuk anaknya, Gustinus, dan akhirnya bertobat. Itulah perjuangan penebusan, ya, penebusan dan karya yang bisa kita persembahkan. Inilah karya amal kasih kita kepada orang lain. Betul kita memberikan bantuan kepada banyak orang. Apa saja orang yang lemah sebagai tahun jubilium memberikan karya kasih, karya amal kasih pada orang lain. Karya amal kasih juga berarti kerasulan doa untuk bayi-bayi yang digugurkan, untuk negara, untuk perdamaian, ya, untuk semua saja. Mari kita berdoa untuk keselamatan manusia dengan cara apapun. Lihatlah orang di sekitar, ketika ada orang yang katakanlah menjengkelkan atau menyulitkan, jangan kita biarkan begitu saja. Kita doakan. Kita
berkorban untuk keselamatan manusia. Ya lagi kita diajak untuk supaya hati kita seperti hati Yesus, berdoa untuk keselamatan manusia dimanapun kapanpun. Selamat Hari Raya Hati Kudus Yesus. Semoga hati kita seperti hati Yesus. Berkat Tuhan atas kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.